Manchester City. Mereka kembali mendominasi lawan dan mencetak gol dengan mudah. Perubahan terbesarnya terletak pada cara Pep ingin mereka menyerang. Mereka masih suka menguasai bola, dan sekarang mereka bergerak lebih cepat ketika melihat celah. Alih-alih menunggu umpan sempurna, mereka langsung menuju gawang. Contoh sempurnanya adalah kombinasi Cherki-Haaland. Pep akhirnya memanfaatkan kecepatan dan kekuatan striker Norwegia itu. Namun ini bukan soal Haaland mencetak gol semata, tapi bagaimana tim City baru ini akan menjadi ancaman serius Arsenal di Liga. Lantas siapa sajakah yang akan dibahas? Mari kita mulai. Jadi inilah kenyataannya, dia memang sudah sangat bagus sejak musim Treble City, tetapi sekarang permainannya menjadi jauh lebih lengkap. Kini dia jauh lebih terlibat dalam fase membangun serangan tim, dia lebih banyak menguasai bola, dia memiliki lebih banyak tanggung jawab dan dia memulai musim ini dengan sangat baik. Dia memulai dengan 2 gol di laga pembuka dalam kemenangan 4-0 atas Wolves, dan performanya terus meningkat sejak saat itu. Dia juga salah satu dari sedikit pemain yang benar-benar mencetak gol melawan Arsenal. Dia kembali memimpin daftar pencetak gol terbanyak dan hampir selalu mencetak gol setiap minggu. Dalam 10 pertandingan pertamanya di Liga Primer, dia telah mencetak 13 gol. Semua orang tahu dia mesin gol, tapi dia terus berkembang. Semua orang tahu apa yang membuat Haaland begitu istimewa, tapi kita tak pernah bosan untuk menyaksikan aksinya. Tubuhnya kekar, tinggi, kuat, dan luar biasa cepat. Bahkan dia salah satu pemain tercepat di City dengan rata-rata kecepatan 36 km per jam per laga yang luar biasa. Selain tubuh atletisnya yang luar biasa, senjata utamanya adalah pergerakan dan penyelesaian akhir. Dia mengatur larinya dengan sempurna dan selalu berada di barisan bek terakhir. Inilah mengapa dia jarang sekali offside, dan ketika dia berada di garis akhir, dia bisa mencetak gol dengan kaki kirinya, kaki kanannya, hingga kepalanya. Jika Anda membiarkan orang ini berhadapan 1 lawan 1, Anda akan tamat. Penampilannya di derby Manchester benar-benar khasnya. City menang 3-0 dan dia mencetak 2 gol. Seharusnya dia bisa mencetak hat-trick di laga itu. Namun yang baru musim ini adalah betapa lengkapnya dia. Pep memintanya untuk lebih terlibat dalam fase build-up, dan Haaland melakukannya dengan baik. Alasan lain mengapa City terlihat lebih segar musim ini adalah karena Ryan Cherki, gelandang 22 tahun ini bergabung dari Lyon musim panas 2025. Dan dia sudah mengubah cara City menyerang. Dia punya bakat dan teknik yang luar biasa. Maksud saya dia bisa meluncur melewati para baik atau memberikan umpan sempurna melalui celah sempit. Dia juga sangat kuat dengan kedua kakinya yang membuat sulit ditebak. City melihatnya sebagai pengganti yang sempurna untuk KDB di posisi gelandang serang tersebut. Tentu saja profil mereka berbeda. Dia lebih suka menggiring bola daripada KDB. Tetapi dia memiliki banyak kesamaan lainnya, seperti kemampuannya menggunakan kedua kaki, dan dia bisa mencetak gol hingga menciptakan peluang. Dia mencetak 1 gol di Piala Carabao, lalu 2 assist melawan Bournemouth. Pertandingan itu benar-benar menunjukkan apa yang Pep inginkan saat merekrutnya. Dia memberi Cherki ruang bebas di tengah, membiarkannya bergerak bebas dan mengendalikan permainan. Seperti KDB yang dulu memberi Haaland umpan matang, kini Cherki melakukan hal yang sama. Sejak saat itu kepercayaan dirinya semakin tumbuh. Beberapa hari setelah penampilan itu, dia mencetak gol pertamanya di Liga Champions melawan Dortmund. Mencetak gol Liga Champions pertamanya di Etihad, itu adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan diri. Untuk mengetahui lebih dalam bakatnya, Anda bisa mengklik linknya di kolom deskripsi video ini. Lalu ada Phil Foden, dan sungguh menyenangkan melihat pria ini bermain bola lagi. Dia menunjukkan dengan tepat mengapa orang-orang sangat menghargainya. Pada tahun 2024, City tidak akan memenangkan Liga Primer tanpanya. Orang-orang lupa, tapi dia jelas-jelas pemain terbaik di Liga. Itulah mengapa dia memenangkan penghargaan pemain terbaik pada kala itu. Dia mencetak gol dengan mudah, mencetak gol di momen-momen penting, dan penampilannya jauh lebih baik daripada rekan setimnya. Saat ini ketika saya menonton Phil Foden bermain, dia hampir seperti pemain nomor 8. Dia bergerak lebih dalam ke tengah, melincah, memanfaatkan kontrol bolanya yang rapat, kecepatan kakinya, dan visi bermain yang hebat. Guardiola menyukai bagaimana Foden inginkan bola ketika ada pemain lain di sekitarnya, dan bagaimana dia bisa berakselerasi dengan sangat cepat. Dia telah menunjukkan beberapa penampilan yang luar biasa. Salah satu terbaiknya terjadi di Liga Champions melawan Dortmund. Dia mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1. Kedua gol tersebut ciri khas Foden. Dia sangat mematikan dari luar kotak penalti. Kemudian momen penting lainnya terjadi di derby Manchester, dan Foden turut membuka skor. Kekuatan utama Foden berasal dari fleksibilitas dan kecerdasan sepak bolanya. Kecerdasannya sepak bola sangat tinggi, dia bisa bermain di sayap atau di tengah, dan dia membaca permainan dengan sangat baik. Dia telah menjadi outlet kreatif utama City, dan dia harus melakukannya mengingat KDB sudah tidak ada.
Seolah itu belum cukup, ada juga Jeremy Doku yang sedang memainkan sepak bola terbaik dalam karirnya. Dia menjadi salah satu pemain sayap paling menarik dan berbahaya di Liga Primer. Dia membawa kembali gaya bermain sayap klasik yang belum pernah dimiliki City, sejak masa keemasan Leroy Sané atau Raheem Sterling. Secara statistik, Doku memang luar biasa. Maksud saya, lihatlah posisinya di antara para penggiring bola terbaik di Eropa. Dia tidak hanya melakukan take on terbanyak, tetapi dia juga yang paling sukses dalam hal itu. Orang ini bukan manusia. Semua orang selalu tahu bahwa dia adalah penggiring bola yang hebat. Tetapi yang dilakukan Doku musim ini adalah dia meningkatkan pengambilan keputusannya dan menambahkan lebih banyak gol dan assist ke dalam permainannya. Dia sekarang menggiring bola melewati pemain, tetapi juga menemukan rekan satu timnya. Dia sekarang mengalahkan lawannya dan mencetak gol. Alhasil, ia memberi City senjata yang sama sekali berbeda di sayap. Saat ia menguasai bola, ia hampir selalu melewati lawannya, sekaligus membuat pertahanan lawan panik. Akselerasinya di beberapa langkah pertama sungguh luar biasa. Ia tidak butuh lari cepat. Ia bisa berdiri diam menghadapi bek. Lalu dalam 2 langkah, ia seperti sudah pergi. Ambil contoh dalam derby Manchester, di mana ia mencetak 2 assist. Gol pertama datang dari umpan silang sempurna ke Foden untuk gol pembuka. Dan gol kedua adalah umpan tarik cerdas ke Haaland. Pertahanan United benar-benar tak mampu menahannya. Setiap kali ia menguasai bola, ia selalu menciptakan masalah. Lalu melawan Bournemouth, meskipun Cherki dan Haaland yang paling banyak disorot, Doku terus-menerus menekan pertahanan mereka dan menciptakan ruang. Kecepatannya membuat lini belakang mereka terbelah sepanjang pertandingan. Ia juga tampil hebat di Eropa. Di Liga Champions, melawan Dortmund, ia memberi umpan untuk gol Haaland setelah berlari cepat di sisi sayap. Untuk mengetahui lebih dalam koneksinya dengan Haaland di lapangan, Anda bisa mengklik linknya di kolom deskripsi video ini. Meskipun lini serangnya yang paling banyak dipuji, kita harus fair menunjukkan apresiasi kepada Donnarumma. Ederson bahkan di performa terbaiknya, tidak pernah menjadi kiper yang luar biasa. Ia lebih seperti kiper sweeper yang sangat piawai menggunakan kakinya. Jadi, memiliki kiper elit sejati telah mengubah pertahanan City seutuhnya. Donnarumma adalah kiper terbaik di dunia musim lalu. Ia berada di bawah mister gawang PSG saat mereka memenangkan segalanya. Ia juga seorang juara Eropa bersama Italia. Dan sejauh ini, Donnarumma telah melakukan hal itu. Dampaknya langsung terasa. Dia menjalani debutnya di derby Manchester dengan catatan clean sheet. Dia mendominasi kotak penalti dan melakukan penyelamatan gemilang melawan Bryan Mbeumo. Dalam 6 pertandingan pertamanya, ia mencatatkan 3 clean sheet dan kebobolan 4 gol. Stabilitas yang dibawanya begitu nyata. Tim terlihat jauh lebih aman, lebih tenang, dan jauh lebih percaya diri dalam bertahan. Dalam hal distribusi bola, dia memang bukan Ederson, tetapi dia masih sangat andal dengan bola di kakinya. Kiper hebat bisa bernilai 10 hingga 15 poin per musim, dan itulah yang ditunjukkan Donnarumma untuk City saat ini. Pemain seperti Tijani Reinders yang direkrut musim lalu, kini telah beradaptasi dengan sangat baik. Dia adalah pengganti yang baik, dan saya pikir dia akan terus menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Lalu ada Gvardiol juga sangat baik di bek tengah. Terakhir, Pep memainkan pemain ini di posisi alaminya. Dia sangat bagus dalam menguasai bola, sehingga dia bisa bermain sebagai bek kiri. Tapi saya selalu merasa, bek tengah adalah posisi terbaiknya. Dia bisa dengan mudah menjadi yang terbaik di dunia, jika terus konsisten. Lalu di sampingnya ada Ruben Dias, yang terus bermain apik, mempertaruhkan nyawanya, melakukan tackle dan blok. Lalu di depan mereka Nico Gonzalez juga sangat handal. Setiap kali ia dipanggil, ia tampil solid. Ia sangat bagus dalam menguasai bola, dan hebat dalam membaca permainan secara defensif. Setiap kali Rodri absen, ia tampil fantastis dalam peran pivot sungguhnya. Tim City ini bukanlah yang terbaik. Mereka juga bukan tim seperti 2 tahun yang lalu. Tapi mereka punya semua syarat untuk menjadi tim ancaman serius Arsenal di Liga. Banyak pemain muda berbakat, jadi mereka mungkin akan terus berkembang. Itulah sekilas review tim Manchester City baru yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin menambahkan atau sekedar pendapat, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu review informatif lainnya di video selanjutnya.